Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini dan bagaimana cara mengakses materi pelajaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita buka file dari buku sakunya. Nah, di dalam buku saku ini nanti kita akan menggunakan QR code-nya. QR code ini bisa kita scan atau kita pindai. Misalnya kita menggunakan handphone, nah ini bisa kita pindai pakai kamera yang mempunyai fitur pemindaian QR code. Kalau tidak punya fitur bawaan, itu bisa mendownload aplikasi di Play Store atau App Store. Nah, misalnya kita akan menuju halaman kelas. Jadi ini karena berbentuk file, maka bisa langsung diklik, maka otomatis membawa kita menuju halaman kelas. Apabila belum login, maka akan disuruh untuk login. Nah, setelah login maka akan dialihkan ke halaman yang dituju tadi. Ini halaman kelas, jadi ada profil, nama, kemudian banyaknya pelajaran yang diselesaikan, kemudian poin yang diperoleh. Misalnya ini ada satu materi pelajaran, yaitu mengenai fluida dinamis, penerapan azas kontinuitas dan azas Bernoulli dalam kehidupan. Ini ada isi dari materinya. Dan ini ada kelas yang diikuti. Nah, sekarang kita coba QR code yang satunya. Ini menuju materi pelajaran. Saya klik, maka akan langsung dialihkan. Karena sudah login, maka tidak perlu login lagi. Ini halaman awal pelajaran. Di halaman awal pelajaran nanti ada KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, serta peta konsep. Selain itu ada material. Ini saya berikan file buku sakunya, misalnya belum punya atau lupa menyimpan di mana, itu nanti bisa buka websitenya secara langsung dan login dan mengakses materi pelajarannya. Ini ada tombol unduh, tinggal ditekan, maka secara otomatis akan mengunduh ini. Setelah diunduh, nanti dia bisa dibuka. Nah, misalnya ini buku sakunya, kemudian ini daftar isi materi pelajarannya. Kemudian apabila ada pertanyaan, itu di bagian bawah ada bagian untuk komentar, bisa bertanya, komentar, atau menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Misalnya ini saya buka materi pelajarannya. Nah, di materi pelajaran ini nanti ada seberapa banyak langkah yang sudah diselesaikan, kemudian di sini ada tombol materi pelajaran selanjutnya. Kalau berada di materi di tengah-tengah, itu nanti di sini ada tombol ke materi pelajaran sebelumnya. Di sini ada profil. Kalau kursornya diarahkan sini, maka akan ada menu yang muncul di bawahnya, yaitu dashboard, kelas, logout, menu-menu yang tersedia. Nah, kemudian apabila selesai satu submateri, nanti bisa ke materi selanjutnya. Begitupun seterusnya hingga selesai semuanya. Nah, di setiap isi materi ini, itu nanti di bawah bisa meninggalkan komen juga atau pertanyaan, atau menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Kalau ingin menggunakan mode fokus, misalnya daftar isinya ini supaya tidak kelihatan, maka tinggal ditekan tombol yang ini. Nah, maka tampilannya terfokus kepada isi materi pelajaran. Nah, ini saya masih menggunakan yang sudah selesai ya. Nah, kemudian kita ke uji pemahaman QR code-nya. Nah, ini ditekan, maka langsung otomatis membawa pengguna menuju halaman uji pemahaman. Jadi langsung bisa di start quiz, maka tinggal dikerjakan soal-soal yang ada. Cara mengerjakannya ya dibaca soalnya, dipahami, kemudian dikerjakan agar menemukan jawaban yang benar dan sesuai. Kemudian dipilih jawabannya. Setelah dijawab, next ke soal selanjutnya hingga selesai. Begitu seterusnya. Nah, sekarang
saya jelaskan kalau menggunakan yang mulai pelajarannya itu dari awal, jadi masih nol. Jadi materinya dan ini isinya, misalnya ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, ini ada materi tuh. Nah, di sini kan dia belum selesai. Nah, apabila kita lompati langkahnya, misalnya ini kuis penemuan konsep belum dikerjakan, belum dibaca, belum dipelajari, langsung lompat ke tidak ideal, maka akan ada pemberitahuan untuk menyelesaikan materi sebelumnya. Jadi harus menyelesaikan materi sebelumnya yang belum diselesaikan, baru bisa mengakses materi tersebut. Materi ini kembali, maka akan masuk ke materi sebelumnya. Oh, ini materinya, ini kuis penemuan konsep, maka tinggal diklik ini, uji pemahaman awal. Nah, di uji pemahaman awal itu nanti ada simulasi. Simulasi ini rata-rata dimuat sekitar 2 menit hingga 5 menit. Tetapi apabila koneksi internetnya cepat dan perangkat yang digunakan relatif mendukung, maka bisa dimuat sekitar 1 menit. Nanti apabila setelah selesai dimuat, bisa menekan tombol start quiz. Nah, ini saya sembari menunggu simulasinya dimuat, maka di start quiz ini nanti dia ada langkah-langkahnya, cara menggunakan simulasi tadi. Nah, kemudian sudah benar apa belum cara menggunakannya, nanti ada contohnya. Ini kalau sudah benar akan mendapatkan tampilan yang mirip seperti ini, dan ada pertanyaan dan disuruh menjawab. Tinggal dia jawabannya apa menurut pemahaman yang kalian peroleh. Ini masih dimuat, tunggu sebentar. Nah, misalnya ini pakai pilihan-pilihannya. Nah, karena di sini dia pilih menu flow, kemudian di mengubah ukuran diameter bagian tengah, ya toh, sehingga tengahnya lebih menyempit, ya toh, kemudian diukur kecepatannya. Maka ini yang tengah. Ini kalau di kursornya tepat di frame-nya simulasi, maka tidak bisa di scroll, harus di luarnya baru bisa. Berarti ini misalnya ini. Nah, ada gambar yang pegangan ini bisa digerakkan. Nah, sudah menyempit, kemudian diukur kelajuannya. Nah, nanti bisa disimpulkan kira-kira bagaimana kesimpulannya. Kerjakan selanjutnya. Oh, jawaban sudah benar. Kemudian soal kedua, dicek benar apa salah. Oh, masih salah. Soal selanjutnya dan seterusnya. Ini saya kerjakan sampai selesai ya. Selesai kuis, nah maka akan ada feedback. Oh, pemahamannya masih kurang, tetapi karena ini hanya penemuan konsep, kamu bisa tetap melanjutkan materi pelajaran atau memulai lagi kuisnya, atau melihat soal yang sudah dikerjakan tadi dan jawabanmu serta feedbacknya. Misalnya ke materi selanjutnya. Nah, apabila sudah selesai tiap tahapan, nanti ada misalnya pemberitahuan perkembangannya sampai mana, capaian belajar, kemudian yang di sebelah sini tertandai otomatis selesai, tercentang. Misalnya ini saya kerjakan lagi. Nah, untuk kuis latihan itu harus dijawab dengan benar. Kalau nggak benar akan mengulang lagi sampai benar. Dan ini ke azas kontinuitas. Nah, misalnya kita jawab, ini masih ngawut ya. Ini ada hint ini berisi tips, diberi penjelasan singkat bagaimana cara menyelesaikan ini tuh menggunakan bagaimana sih tipsnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, misalnya jawab ini masih ngawut ya. Nah, ini masih salah.
0 dari satu soal masih belum terjawab dengan benar ini kan, jadi masih 0 yang terjawab benar. Maka bisa dilihat soalnya untuk dipelajari lagi. Oh, caranya seperti ini, maka bisa di restart hingga menemukan jawaban yang benar. Nah, kalau sudah jawabannya sudah benar, maka bisa ke selanjutnya. Atau misalnya ini lihat soalnya, nah kalau sudah benar nanti akan ada tata cara pengerjaannya. Jadi, oh aku mengerjakan sudah benar apa belum sih? Nah, itu bisa dibandingkan dengan yang ini. Nah, begitupun seterusnya hingga selesai. Nanti seperti itu cara mengaksesnya. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.